Assalamualaikum. Terima kasih sudah diberi kesempatan berbagi di sini. Maaf ya, jadi saya berada di sini merasa trauma sekali. Awal jadi saya bisa di sini, saya mengidap penyakit asam lambung yang akut. Tahun 2017. Setiap bulan selalu dirawat di rumah sakit. Sampai akhirnya dokter memutuskan untuk dioperasi. Saya tidak matang, saya tidak mau, sangat tidak mau. Akhirnya saya untuk memutuskan pulang. Dokter tetap menunggu keputusannya kapan waktunya dioperasi. Sesampainya di rumah, melihat anak saya masih kecil, masih SD. Saya pengen mereka menjadi ahlul Al-Quran. Meskipun saya belum pandai, belum pintar baca Al-Quran. Saya tahu kekurangan saya. Saya pengen anak saya lebih daripada saya. Malam-malam saya berdoa sama Allah. Ya Allah, pertemukan penyakit hamba dengan obatnya, ya Allah. Izinkan hamba menjadi orang yang bermanfaat untuk agamamu, ya Allah, untuk umatmu. Sehabis berdoa, saya selalu berzikir dan berzikir, akhirnya tertidur. Setelah dari itu hari-hari tetap di rumah dirawat, tetap pasang, tetap namanya lebih kurang 10 hari pakai oksigen. Di sela itu saya tetap berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau yang maha penyembuh, Engkau yang maha penyembuh. Tetap berharap menjadi orang yang bermanfaat. Akhirnya pelan-pelan saya berangsur sembuh. Setelah itu 6 bulan, saya nggak tahu bagaimana yang Allah titipkan untuk bermanfaat untuk saya. Karena anak saya titipkan sekolah di SDIT dua-duanya. Anak saya kebetulan perempuan dua-duanya. Walaupun saya tidak sebagus mereka bacaannya, saya tetap ingin mendengarkan rohnya mereka, menyimak bacaan-bacaan mereka. Awalnya saya berpikir bagaimana Al-Quran ini menyenangkan bagi mereka, tidak membosankan. Mungkin ustazah ini semua bagaimana kendala anak di rumah, bosan, jenuh, pengen yang main terus. Sementara saya pengen anak-anak lebih banyak waktunya dengan Al-Quran. Tapi menyenangkan, sepertinya mereka megang handphone yang sangat menyenang. Saya pengen anak saya itu menyenangkan megang Al-Quran. Tapi saya kebingungan karena anak saya berdua. Dan karena saya ibunya, pasti banyak pola yang mereka keluarkan. Males lah, ngantuk lah. Kadang saya sendiri kewalahan minyak mata sinya. Akhirnya saya berpikir, kenapa ya nggak saya ajak anak tetangga yang bisa menjadi teman bermain mereka. Akhirnya saya undang, kebetulan teman dia seumuran. Anak itu cowok. Anak yang cowok tadi, suaranya merdu sekali. Bacaannya tapi tajwidnya masih banyak perbaikan. Beda sama anak saya. Alhamdulillah anak saya lumayan tajwidnya udah bisa. Cuman iramanya belum. Jadi saya pengen mereka tukar ilmu gitu. Nah, anak saya mendengarkan bacaan bagus, yang si temannya membacaan huruf-huruf yang benar, tajwid yang benar. Dari situ sehari 2 hari si anak yang laki-laki tadi malu dia sendirian di rumah bersama kami bertiga perempuan kan. Akhirnya dia bicara, Bunda, saya boleh ngajak teman yang lain nggak? Boleh. Akhirnya diajak teman 1, besok bawa lagi 1, besok bawa lagi, sehingga 10 orang. Jadi yang perempuan cuma anak saya berdua. Akhirnya malu anak saya berdua kan, ngomong sama teman, yuk ngaji di rumah anak yuk. Oh, banyak teman-teman loh. Akhirnya ngajak. Akhir sekarang kalau misalnya saya sudah 5 tahun anak-anak ngaji di rumah. Kalau dihitung udah ratusan anak, 100-an Ustaz. Cuman saya tidak pernah merasa menjadi guru karena saya masih banyak belajar. Justru saya belajar dari mereka. Saya di saat tasbih, saya malu, saya masih menyimak karena saya sadar bacaan saya jauh dari sempurna. Tapi saya yakin Allah ingin saya bermanfaat dari sini, dari Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang
Saya tidak pernah ke dokter lagi. Saya tidak pernah mengeluarkan uang untuk berobat lagi. Alhamdulillah. Jadi ketika ada yang meminta mengaji sama saya, dipanggil ustazah, saya nggak mau. Saya sangat tidak mau dipanggil ustazah karena saya malu, saya bukan guru. Sampai saat sekarang saya tidak mau dipanggil ustazah. Saya cukup dipanggil bunda, ibu yang melayani mereka, menyediakan tempat di hati mereka. Ustazah, mohon maaf dengan nama siapa? Nama panggilan saya Yati, kalau lengkapnya full Yati. Di awal saya mengajar, saya sering waktu anak-anak mengaji, orang sering bertanya, Bunda tuh tamatan apa sih? Sekolah di mana sih? Jujur saya cuma tamat SMA yang dapat pendidikan agama dari lingkungan musola masjid. Kalau di sekolah cuma covernya aja, maksudnya kita belajar cuma kulitnya aja. Ya, ilmu yang sebenarnya makanya saya tidak pantas dipanggil ustazah atau guru, karena saya sadar saya tidak punya ilmu. Tapi karena yakin saya ingin bermanfaat untuk umat. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Kurniati. Bukan Ustazah Kurniati secara durasi perlu terlalu lama mengajarkan Al-Quran, tapi motivasi itu muncul ketika ada Allah titipkan ujian penyakit yang akhirnya ternyata setelah capek kesana kesini mencari obatnya, dengan bersungguh-sungguh berada bersama Al-Quran, sehingga penyakit itu tidak datang lagi dan tidak ada obat lagi. Dengan izin Allah. Allahu Akbar.